العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk di kaidah yang kelima. Baca ulang. Baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala al-qa'idatul khamisatu al-mufradul mudhafu yufidul umuma kama yufidu dzalika ismul jam'i. Baik, ini kaidah yang kelima berkaitan dengan umum. Al-mufradul mudhaf yufidul umum. Syekh rahimahullah, kaidah yang kelima adalah kata yang mufrad yang diidhafahkan yang menjadi mudhaf yufidul umum, berfaedah umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i. Mana makna umum tersebut juga ditunjukkan oleh isim jamak. Ya, maksudnya kalau jamak langsung saja kita pahami. Ya, jamak ya jamak. Tapi ini masalahnya dia kata mufrad asalnya, tapi disandarkan dia jadi mudhaf, ada mudhaf ilaihi. Maka kita harus pahami bahwasanya kata mufrad itu maknanya baca. Fakama anna qawlahu ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum ila akhiriha yashmalu kulla ummin tasabta ilaiha wa in alat wa kulla bintin intasabat ilaika wa in nazalat ila akhiril madhkurati. Sambung. Fakadzalika qawluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa inna tashmalun ni'ma ad-diniyata wad dunyawiyata. Paham maksudnya kalimat ini? Coba lihat awalnya fakama. Ya. Sambungannya fakadzalika. Coba lihat sebagaimana. Jadi saya ulangi kaidahnya, kata yang mufrad tapi dia mudhaf. Ya, ada mudhaf ilaihi, dia mudhaf. Ini menunjukkan makna umum sebagaimana isim jamak juga menunjukkan makna umum tersebut. Coba lihat kalimat syekh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha. Yashmal kulla ummin intasabta ilaiha wa in 'alat wa kulla bintin intasabat ilaika wa in nazalat ila akhiril madhkurati. Sambung. Fakadzalika qauluhu ta'ala. Sambung ya, jangan koma situ. Fakadzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa innaha tashmalun ni'ama ad-diniyata wa dunyawiyah. Jadi coba saya ringkaskan. Sebagaimana ayat di surah An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ya, ummahat ini mencakup semua ibu kita, ibunya bapak kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya bapak kita. Ya, paham ini? Begitu pula anak perempuan, ini mencakup semuanya. Maka fakadzalika, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari sisi mana perbandingannya? Coba lihat fakadzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmati situ apa? Mufrad kan? Katanya begitu. Ya, sebagaimana hurrimat ini mencakup semua, ya, ibu, ya, semua anak perempuan turun ke bawah, ibu naik ke atas. Ini kata nikmat juga, ya, mencakup seluruh nikmat karena dia mufrad. Itu bahasa syekh. Sama dengan judul kaidah, ya, sama dengan kaidahnya. Kata yang mufrad tapi dia mudhaf menunjukkan makna umum. Sebagaimana isim jamak, ya memang langsung jamak menunjukkan makna umum tersebut. Ya, jadi beliau bandingkan dua ayat ini, ayat di An-Nisa yang memang sudah jamak, kan jamak semua itu. Ayo coba lanjutannya, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Itu kan jamak memang. Ini kita langsung pahami makna jamak itu karena memang lafaznya sudah jamak. Kata Syekh, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
nikmat sini juga maknanya sama dengan ummahatukum, sama dengan wabanatukum, sama dengan wa akhawatukum. Maksudnya apa? Memang mufrad lafadznya, tapi dia sudah jadi mudhaf. Bisa paham ini? Sudah jadi mudhaf. Maka maknanya tashmalun ni'ama ad-diniyata wad dunyawiyah. Mencakup semua nikmat. Nikmat agama, nikmat duniawi. Bisa paham ini? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini juga sama. Ini mufrad semua, salah mufrad, nusuk mufrad, mahya, mamat mufrad. Ya, sama dengan tadi ummahatukum. Bisa paham ya? Sama dengan wa akhawatukum. Bagaimana maknanya fa innaha ta'ummu salawati kullaha wal ansaka kullaha wa jami'a mal abdu fihi wa alayhi bi hayati wa mamatihi. Al jami'u qad awqa'tahu wa akhlastahu lillahi wahdahu la syarika lahu. Kemarin awqa'ta apa artinya? Menegakkan. Iya, kita tegakkan, kita lakukan, dan kita sudah ikhlaskan lillahi rabbil alamin semuanya. Di situ salat betul mufrad, tapi dia sudah jadi mudhaf. Maka mananya umum, sama dengan ummahatukum, akhawatukum, wa banatukum. Bisa? Paham ini? Wa banatul akhi wa banatul ukht. Ini sama semua. Itu kama yufidu dzalika ismul jam'i. Paham ini? Sama seperti yang ditunjukkan oleh isim jamak. Baik. Fa innaha ta'ummu shalawati kullah. Ini ayat ini mencakup semua salat. Bukan hanya salat fardhu saja. Salat sunnahnya tidak. Semua lillahi rabbil alamin. Begitu pula wal ansaka kullah, semua sembelihan kita, ibadah kita. Ini lillahi rabbil alamin. Dan seluruh wa jami'a mal 'abdu fihi wa 'alaihi fi hayatihi wa matihi. Dan seluruh apa yang hamba berada di dalamnya dan berada di atas dalamnya berupa ibadah dan seterusnya amalan, ya, yang berada di atasnya dia berupa akidah, manhaj, ya, keyakinan yang benar dalam hidupnya, dan ketika dia mati maka itu seluruhnya kita sudah tegakkan dan ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, Rabbil alamin la syarika. Ya. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Bisa memilih? Padahal itu lafadznya salat, nusuk, mahya dan mamat mufrad, ya. Muncul makna jami', ya, muncul makna jami'. Terus wa qawluhu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ala ahadil qawlaini annahu yashmalu jami'a maqamatihi fi masyairil haji ittakhidhuhu ma'badan. Ya, dari salah satu dari dua pendapat itu maqam mufrad, ya, tapi mudhaf. Ini mencakup jami'a maqamatihi fi masyairil hajj. Ya, seluruh maqam-maqam beliau pada masyairil hajj. Ya, masyairil hajj. Ittakhiduhu ma'badan. Terus Fasrahu min hadha qawluhu ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim. Kan yang kita pahami itu maqam Ibrahim satu saja, ya. Ya, maqam Ibrahim yaitu apa yang ada sekarang, itu batu yang di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ya, yang berada di depan pintu Ka'bah. Paham ini? Depan pintu Ka'bah. Kita disyariatkan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Paham ini? Setelah tawaf di belakangnya. Ya, jadi kita jadikan makam Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Bisa paham ini? Misalnya ini Ka'bah, ini makam Ibrahimnya, kita salatnya di belakang sini. Oleh karena itu kalau antum lihat videonya, itu ramai sekali sebelah sini. Tapi ingat kata para ulama itu sunnah. Kalau memang penuh, ya kita harus segera lanjut sa'i, ya bisa salat dimanapun di Masjidil Haram. 2 rakaat salat sunnah. Kita baca di rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua, qul huwallahu ahad. 2 rakaat. Tapi yang paling afdal itu sebelah sini. Ya, paham ini? Tapi biasanya kelihatan padat, tapi ada saja celah. Ya, paham ini? Yang pengalaman kita ini masih ada saja celah biasanya. Walaupun kelihatan padat, tapi kalau kita memutar bagian sini, ini kan masih masuk. Ya, bagian belakang maqam Ibrahim. Tidak harus dijajar betul. Ya, paham ini? Paham ini? Bisa kita cari posisi yang nyaman. Ya. Jangan dipaksa. Ya, sebagian orang-orang awam itu memaksa sholat di situ. Bahkan terlalu dekat dengan, ini kan orang tawaf sini tak? Orang lalu lalang tawaf. Paham ini? Lewat-lewat. Dia paksa situ sholat. Ya, sehingga kadang
dia tidak khusyuk juga salat, ya, ditendang, diinjak dan seterusnya. Paham? Ini kan tempat lewatnya orang, ya, jadi kita cari, ya, sehingga kita juga bisa beribadah, bisa salat dan tidak mengganggu orang. Ini ala ahadil qaulain. Terus وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم mana حنيفا. situ mudhafnya? Mufrad mudhafnya millata. Ya, agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim Hanif. Apa makna umumnya? Coba lihat. وهذا شامل لكل ما هو عليه Coba من lihat. التوحيد. Muncul mana kul? Selalu ini tiga kaidah ini kul jami', kul jami', kul jami'. Ini memang makna umum itu. Kul jami'. Amma ya ummu. Yashmal, syamila yashmal. Itu pasti itu. Pasti. Ngapain kita bahas kaidahnya kalau tidak ada muncul makna itu? Paham ini? Itu ini. Syamila, tashamala, yashmul. Apa syamula yashmul? Atau yashmal. Kemudian apa tadi ya jama'. Ya apa amma ya ummu. Paham ini? Terus kul, jami'. Ini semua maknanya pasti muncul. Ya, kalau anda semuanya satu-satu, ya. Ayo. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. Millat Ibrahim ini mencakup semua yang Nabi Ibrahim berada di atasnya. Apa itu? Berupa tauhid. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tegak dengan hak ubudiyah. Ini maksudnya. Bisa paham ini? Terus. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هداه الله Hadallah. Hadallahu. Salam ini, Rudi. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه. Mana mufradnya situ? Huda. Bukan hada, kemarin sudah salah itu. Siapa salah kemarin? Hudahum. Fabi hudahum muqtadi. Ya, bukan hada. Kalau hada fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Huda, dhamma, haknya. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى. Coba lihat bijami' ma alaihi al-mursaluna min al-huda. Terus. الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآيات أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. Ini kaidah ya. Terus. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. Perhatikan. Yang lebih umum dari hal tersebut dan lebih mencakup qulu ta'ala lamma dzakara al-anbiya'a ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Yaitu ketika Allah menyebutkan para nabi, telah menyebutkan para nabi, belasan nabi dan rasul ya sebelumnya. Ya, Allah berfirman ulaika alladziina hadallahu. Ini juga masih rangkaian ayat walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini juga masih sambungannya ini, sebelum ayat ini. Ya, jadi kalau tidak salah hitung 18 nabi dan rasul disebutkan. Paham ini? 17 atau 18. Nah, baru disebutkan beberapa ayat, di antaranya ayat ini. Ya, dan di antaranya ayat yang disebutkan tadi, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sejalan dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini amaluk, amal Ramadan, amal mufrad mudhaf wala takunanna minal khaliya. Ya, mufrad amal, amaluka. Satu amalannya yang hancur. Semua. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Mufrad mudhaf. Ini kaidah. Al mufrad al mudhaf ya'um. Bisa? Yadullu 'ala al umum. Bisa paham ya? Baik. Kemudian setelahnya ayat ini, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mana mufradnya? Huda. Ya, disandarkan kepada hu. Apa maknanya? Fa amarahullahu ay yaqtadiya bi jami'i ma 'alaihi al-mursaluna min al-huda. Jami'. Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena iktadi situ kembali anta fi dhamirun satir fihi wujuban takdir anta kembali kepada Nabi. Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti seluruh apa yang para rasul berada di atasnya berupa petunjuk. Apa itu petunjuk yang dimaksud? Alladzi huwal ulumun nafi'ah. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat wal akhlaquz zakiyah.
akhlak-akhlak yang suci, wal amalus salihah, amalan-amalan salih, wal hudal mustaqim, petunjuk yang lurus. Ini semuanya. Ya, ini Allah perintah. Karena maknanya apa tadi? Mufrad mudhaf ya'um atau yadullu 'alal umum. Bisa paham ini? Dari sisi huda tadi. Hudahum fabi hudahumuk tadi. Bisa paham ini? Wa hadhil ayatu, kata Syekh sampai ini pendalilannya, wa hadhil ayatu ahadul adillati 'ala aslil ma'ruf. Anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilaf. Itu ini ayat ini adalah satu dari dalil-dalil tentang pokok yang sangat ma'ruf, dikenal, itu syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat untuk kita. Saya ulangi, syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat untuk kita malam yarid syar'una bi khilaf, selama syariat kita tidak datang dengan lawan dari syariat sebelumnya. Ini ingat, kita yang terakhir, kita jadi penentu. Kalau ditetapkan dalam syariat kita, maka itu yang dipakai. Ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada sebelumnya, seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama Ahmad simpan. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dah, sudah. Sampai Nabi pergi hijrah ke kota Madinah, didapati apa? Orang-orang Yahudi biasa puasa. Puasa apa, Abdullah? Puasa Asyura. Tanggal berapa itu, Ahmad? 9, Masya Allah, mantap. Berapa Yusuf? Asyura 9 katanya. Asyara 11. 11. Kau menyelesaikan Yahudi kah? Hah? Wah, caranya. Berapa? 10 apa? Betul? Muharram. 10 Muharram. Saja 9 Tasu'ah. 11 tidak tahu. Ya, apa ini? 10 Muharram. Apa ini? Oh, orang Yahudi ya. Ditanya kenapa kau puasa? Ini hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran menang, tenggelam Fir'aun. Tanggal berapa? 10 Muharram. Datang orang-orang Syiah bikin kesesatan. Bid'ah. Ya, diperingati apa? Meninggalnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya, paham ini? Kita lihat. Saya ulangi, ya, syariat orang sebelum kita adalah syariat untuk kita. Apa dalilnya? Allah suruh Nabi untuk mengikuti petunjuk para rasul sebelumnya. Selama malam yarid syar'una bi khilaf. Selama syariat kita tidak datang bi khilaf dengan yang menyelisih syariat tersebut. Seperti taubatnya Bani Israel. Oh, bagaimana itu taubatnya Bani Israel? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah beratnya. Ya, kita taubat, sisa taubat. Ya, penuhi syarat-syaratnya. Ya, ikhlas, ikhla, nadam, azam, ya, wujudul waqt, ya. Kemudian kita kembalikan apa yang kita ambil dari harta kalau itu harta, seterusnya minta maaf kalau bisa. Paham ini? Beda syariatnya, beda. Ya, beda. Maka syariat para nabi yang terdahulu huwa hudahum. Inilah hudahum yang diperintahkan nabi untuk mengikutinya fi usuluddin wa furu'ihi. Itu bukan hanya pada pokok agama, tapi bahkan pada furu'. Dengan kaidah tadi, selama tidak datang dalam syariat kita yang menyelisih, terpakai. Bukan coba lihat kita syariat haji. Itu kan dari Nabi Ibrahim. Ya, orang-orang musyrikin dahulu ya masih memegang. Kalau haji kan tahu kisahnya Allata ya. Alladzi kana yaluttu astawiqa lil hujjaj. Yang biasa mengaduk adonan roti untuk para jemaah haji. Jemaah haji apa maksudnya? Haji. Mereka tawaf juga walaupun ya mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Itu dari mana? Dari yang sebelum. Ternyata dipakai sampai sekarang tawaf orang. Ya, paham ini? Bisa ya? Terus. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. Mana mufradnya? Mufrad mudhafnya. Sirati, jalan, satu jalan. Tapi apa maknanya? وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا. Ya ummu jami'a. Ayana double. Ya, double.
Ini mencakup seluruh. Ya'ummu sudah umum. Jami'ah umum juga. Paham ya? Ya ulang, wa hadha ya'ummu. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. Lihat ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sungguh ini adalah jalanku, kata Allah, jalan, satu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ini satu ya, mufrad. Tapi coba lihat maknanya, wa hadza ya'ummu jami'a ma syara'ahu li'ibadihi. Ya. Perintah ini ikuti itu jalan, mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hamba-hambanya. Fi'lan wa tarkan, baik itu berupa perintah untuk dilakukan atau perintah untuk ditinggalkan, i'tiqadan wa inqiyadan, baik itu berupa keyakinan atau inqiyadan, kita harus tunduk kepada perintah dan larangan sebelumnya. Bisa paham ini? Mencakup semua. Ya. Bukan hanya i'tiqadnya saja, bukan tauhidnya, semua syariatnya, perintah dan larangannya. Ya, kita diperintah untuk mengikuti. Dan ini makna sirati, semuanya. Paham ini? Jadi kalau kita cerita jalan Allah Subhanahu wa taala luas. Ya, jalan tauhid, jalan sunnah, syariat, Islam dan seterusnya. Jalan masuk semua. Paham ini? Ada sirati mufrad tapi maknanya umum. Kaidahnya apa? Al-mufradul mudhaf yufidul umum. Ya. Wa adhafa, sudah titik sampai situ. Sudah, mana umumnya nampak ini? Ya, mufrad mudhaf yadullu alal yufidul umum. Sudah? Sekarang beliau ingin membahas di sini, di ayat ini di surah Al-An'am, Allah sandarkan jalan ini kepada dirinya. Ya, kenapa? Kata Syekh, wa adhafahu ila nafsihi fi hadhihi al-ayati likauni alladhi nasabahu li'ibadi. Allah sandarkan ini jalan sirat ini kepada dirinya. Ya, paham ini? Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang nasabahu li'ibad. Allah lah yang tetapkan. Ya. Tancapkan jalan tersebut untuk hamba-hambanya. Ya. Bisa paham ini? Itu tadi perintah larangan. Ya. I'tiqad. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tancapkan. Allah yang tetapkan. Allah yang syariatkan. Disandarkanlah kepada dirinya. Ya, paham ini? Tapi di ayat yang lain, ya, disandarkan kepada siapa? Kepada manusia. Coba lihat, kama adhafahu ila alladziina an'ama 'alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan sirat tersebut, jalan tersebut kepada orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Manusia tak? Manusia jin. Ya, paham ini? Hamba-hamba Allah yang Allah beri nikmat atas mereka. Dalam firman-Nya di surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat mudhaf atau tidak? Mudhaf atau tidak? Ini kalau antum lihat ihdinas siratal mustaqim. Ya, as-sirat pakai alif lam. Sudah makna umum. Ketemu dengan siratal ladzina an'amta. Bisa paham ini? Mudhaf al-mufrad al-mudhaf ya ya'um atau yadullu 'alal umum atau yufidul umum. Kalau dan la yadullu pakai ala kan? Ini yufidul umum, yadullu 'alal umum atau ya'um, sama maknanya itu semua. Paham ini? Bisa paham ya? Kenapa disandarkan kepada hamba sini? Likaunihim humus salikin. Ada yang ya situ? Salikin? Ya, sini juga salikun. Ya. Ya, likaunihim humus salikuna lah. Ya, walaupun biasanya kita baca masuk ya sebagai khabar kau. Karena keberadaan mereka itu orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, merekalah as-salikuna lahu. Merekalah yang tempuh jalan tersebut, yang menapaki jalan tersebut, disandarkan kepada mereka. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan, disandarkan kepada Allah karena Allah yang tetapkan, Allah yang syariatkan. Ya, disandarkan kepada hamba karena hamba yang menapaki jalan tersebut. Tidak ada pertentangan. Apa pertentangannya? Paham ini? Paham ya? Baik.
Sudah sampai sini? Lanjut. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin mattasafu bihi minal 'ulumi wal akhlaqi wal insaf wal a'mal. Hati-hati berarti tidak? Hati-hati. Jangan sampai pusing antum. Sambung. Maka jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, salihin adalah itu khabar itu. Khabar. Ma situ ma mausulah. Yaitu yang ittasafu bihi, yang mereka bersifat dengannya, itu para nabi, para siddiq, syuhada, salihin bersifat dengannya minal ulum, dari ilmu-ilmu. Kan sudah sebutkan tadi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wal akhlak yang mulia, wal awsaf, sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, wal amal, dan amalan-amalan saleh. Bisa apa ini? Mencakup semua yang mereka bersifat dengannya. Paham ini? Terus. Wa kadzalika qauluhu wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mana mufrad situ? Mufrad mudhaf. Semua ibadati. Rabbih mudhaf ilaih. Ibadati mudhaf. Rabbih mudhaf ilaih. Ibadah mufrad atau jamak? Mufrad. Ibadah. Aduh, kok pusing ngantuk ya. Ibadah mufrad, jamaknya ibadat. Ya. Apa maknanya? Yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadat. Jami' seluruh. Jami' kul, yashmal syamil. Ya kaget ya, melamun. Yadkhulu fi dzalika jami'u. Kenapa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Yadkhulu. Mantap, Masya Allah. Terlatih juga Rudi di sini ya. Ya, lanjut. Yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadati adh-dhahirati wal batinati al-ibadati i'tiqadiyyati wal amaliyati. Jadi masuk pada ayat ini, jadi kalau kita mau berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah, masuk surga, memandang kepada wajah Allah, syaratnya mudah. Falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Coba lihat, kita amalkan kaidah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan. Amalan nakira atau ma'rifah? Dalam susunan sebelumnya, jangan falyamal saja sebelumnya. Syarat. Itu jawabannya pakai fa. Karena tolak. Fal ya'mal. Nakira dalam syarat apa maknanya? Umum. Paham ini? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini ada dua. Mufrad mudhaf dan nakira. Dan susunan la yusyrik yang paling dekat. Mana ya? La yusyrik majazum. Nahi. Paham ini? Jadi dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabbnya. Siapapun dia. Ini umum yang pertama. Siapapun dia, malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, rasul, tidak ada. Ibadah hanya untuk Allah. Dan dalam semua ibadah, karena ibadah Rabbih, ibadah mufrad mudhaf yufidul umum. Semua ibadah, bukan hanya salat, dia tidak ruku, tidak sujud sama selain Allah. Semua ibadah, tawakalnya, rojaknya, khaufnya, paham ini, ragbahnya, rahbahnya, inabahnya, tawakulnya, ini semua tidak boleh dia. Ini kalau mau berjumpa dengan Allah ya, paham ini, tidak dia serahkan kepada sendiri. Dia tidak menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan dalam semua ibadah tersebut. Ini mencakup semua ibadah yang nampak maupun tersembunyi, ya, ibadah yang berupa keyakinan atau amal. Paham ini? Terus. Kama anna wasfa Allah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati al mudhafati ila Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mana mufrad mudhaf itu? Abdihi. Hi mudhaf ilaih. Terus. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Mana? Mufrad mudhaf. Abdi. Terus.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Sini ya sebutkan maqam. Ya. Ini maqam-maqam hebat semua ini. Kedudukan-kedudukan luar biasa. Ternyata yang diungkap adalah sifat ubudiyah Rasulullah SAW, abdi, suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Jika kamu ragu pada apa yang kami turun kepada hamba kami, abd, ya? Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba. Sini abd, sini mufrad mudhaf. Kaidahnya al-mufrad mudhaf yufidul umum. Dari sisi mana keumuman, coba lihat. Yadullu ala annahu waffa jami'a jami'an. Ya. Coba lihat. Ada lagi? Jami'. Ada? Ini mufrad mudhaf. Abad mufrad disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Waffa jami'a maqamatil ubudiyah. Subhanallah. Semua jenjang-jenjang penghambaan ubudiyah Nabi telah laksanakan dengan sempurna. Ya. Paham ini? Semua. Bukan hanya satu bentuk ubudiyah saja. Ubudiyah kan banyak jenjangnya. Ya, paham ini? Ratusan. Ya. Sebagian menyebutkan 400, sebagian menyebutkan lebih dari itu. Ulang ya dulu. Yadullu ala annahu waffa jami'a maqamatil ubudiyyati haitsu nala asyrafal maqamati bi tawfiyatihi li jami'i maqamatil ubudiyyati. Ya, jadi ini menunjukkan ya, jadi abdihi dan abdina ini mufrad mudhaf. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah menunaikan, melaksanakan secara sempurna seluruh jenjang-jenjang penghambaan. Ya. Dari sisi beliau telah nala asyrafal maqamat. Ya, meraih jenjang-jenjang tertinggi. Ini coba lihat Isra, ya diturunkannya Al-Qur'an, luar biasa. Bukan namanya Nabi yang sebut, bukan apanya, tapi sifatnya. Ya, abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau meraih ya maqam yang mulia ini bi tawfiyatihi, karena beliau telah melaksanakan, mewujudkan dengan sempurna li jami'i maqamatil ubudiyah. Ya, seluruh maqam-maqam ubudiyah. Ya, jami' seluruh maqam-maqam ubudiyah. Terus wa qawluhu alaysa Allahu bikafin 'abdah. Fa kullama kana al-'abdu mana mufrad mudhaf itu? Abdah. Mufrad mudhaf. Fa kullama kana al-'abdu aqwamu bi huquqil ubudiyyati kana ulang. Fakullama kana al-'abdu aqwama bi huquqil ubudiyyati kanat kifayatullahi lahu akmala wa atamma. Terus wa ma naqasa minha naqsun minal kifayah. Naqsun minal kifayati bihasabihi. Baik. Qauluhu ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Wa kullama kana al-'abdu aqwama bi huquqil 'ubudiyyati kanat kifayatullahi lahu akmala wa atamma. Setiap kali hamba lebih tegak dengan hak-hak ubudiyah, maka kifayatullah, ya, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya akan akmala wa atamma, akan semakin sempurna, akan semakin luar biasa, berbanding lurus, sama dengan pembahasan sebelumnya. Misalnya alif lam, ya. Pembahasan alif lam. Siapa ya? Baik. Ya, seperti setiap kali hamba semakin hebat ya ubudiyahnya kepada Allah, maka kifayatullah, ya, kecukupan dari Allah untuk dirinya maka akan semakin sempurna. Wa ma naqasa minha naqasa minal kifayati bihasabihi. Ya, atau naqsun minal kifayati bihasabihi. Dan apa yang kurang darinya itu dari hukukil ubudiyah, maka kurang juga dari kifayah Allah yang untuk dirinya sesuai dengan yang kurang itu. Ya, berbanding lurus. Allah Maha Adil, Allah Al-Hakim. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Kamu sempurna, maksimal, maka kifayatullah akan luar biasa juga, maksimal. Ya, tapi kalau kau setengah-setengah, ya, malas-malas, ya sudah. Ya, sedikit juga yang kita dapat sesuai sekadar ubudiyah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus. Wa qawluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Mana mudhaf? Mufrad mudhaf. Amruna, amr. Ya, kita akan nampak nanti itu amr kauni. Ya, amr kauni. Baik, terus. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yashmalu jami'a awamirihi al-qadariyyati al-kauniyyati wa hadza fil Qur'ani syai'un katsirun. Ya, jadi ini mencakup semua perintah yaitu amr kauni qadari. Jami' semua al-amrul kauni qadari. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Paham ya? Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun. Ini kan ya, pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Amrul kauni atau amrul syar'i? Yang pasti terjadi al-amrul kauni atau al-amrul syar'i? Kauni. Karena syariat Allah suruh sholat, tidak sholat. Allah suruh mentauhidkan Allah, tidak? Itu syar'i. Tapi yang pasti terjadi itu al-amrul kauni. Ya ini. Semua al-amrul kauni begini modelnya. Ya? Paham ini? Paham ini pembahasannya? Baik, selesai. Kaidah yang ke-5. Sekarang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qaidatu sadisah fi tariqatil Qur'ani fi takriri tauhid wa nafyi diddihi. Baik. Kaidah ke-6 fi tariqatil Qur'ani fi takrir tauhid wa nafyi diddihi. Metode Al-Qur'an dalam menetapkan tauhid dan menafikan lawannya. Ya. Ini kaidah ini di antara sebab kita bisa memahami kalam para ulama bahwasanya Al-Qur'an kulluhu tauhid di sini. Pahami baik-baik ini kaidah. Kapan kita pahami insyaallah kita akan paham bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya tauhid. Ya, ayo baca. Yakadul Qur'anu an yakuna kulluhu li takriri tauhid wa nafyi diddihi. Baik. Hampir-hampir seluruh Al-Qur'an seluruhnya. Ya, ini boleh bilang yakad, hampir-hampir. Ya. Al-Qur'an seluruhnya itu untuk litakrir tauhid wa nafyi dhiddih. Untuk menetapkan tauhid dan menolak lawannya itu kesyirikan. Terus Wa aktsarul ayati yuqarriru Allahu fima tauhid fiha tauhidal ilahiyyah wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Subhanallah. Aktsarul ayat yuqarriru Allahu fiha tauhidal ilahiyyati wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika la syarika. Dan kebanyakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mentakrir, qarrara yuqarrir, mentakrir padanya, pada banyak ayat itu atau kebanyakan ayat tersebut tauhidal ilahiyyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu untuk Allah. Paham ini? Terus. Wa yukhbiru anna jami'a rusuli tad'u qaumaha ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan yukhbiru anna jami'ar rusul tad'u qaumaha ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat, kisah-kisah ini para nabi dan rasul, bahwasanya seluruh rasul itu menyeru, mengajak kaumnya untuk mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, nanti bisa baca surah Al-A'raf ya surah Hud dan yang semisalnya. Paham ini? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, itu diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Paham ini? Oi kaumku, sini. Ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, yang paling hebat, yang paling luas itu di ayat di surah An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, fi kulli umat rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Fi kulli. Ya, umum memang lafaznya sudah umum. Semua umat Allah sudah utusan rasul. Apa dakwanya? Ini. An i'budullah wajtanibut taghut, ya. Kemudian wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liya'budu. Selanjutnya Allah telah mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budu, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tafsirnya apa? Liyuwahhidun, kan? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahhidun. Allah menciptakan kita untuk itu.
Paham ini? Diutus para rasul juga dakwanya untuk itu. Ya, Al-Quran juga seluruhnya, ya, atau kebanyakan ayat Allah mentakrir padanya tauhid al-ilahiyah wa ikhlasan ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Sudah. Jadi sudah. Sekarang sudah tujuan penciptaan sudah, diutus para rasul sudah. Al-Quran itu sendiri sudah. Terus. Wa anna al-kutuba wa rusula ittafaqat ala hadzal asr. Ya, jadi wa anna al-kutuba wa rusula ittafaqat ala hadzal asr. Kitab-kitab seluruhnya, para rasul seluruhnya bersepakat di atas pokok ini, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhid ilahi. Jadi dusta itu kalau ada yang bilang, oh ini kitab samawi, ini agama samawi, baru mengarahkan ya orang untuk bebas memilih agama kesyirikan, agama itu omong kosong. Ya, cerita mati semua itu. Paham ini? Tidak ada seperti cerita ada Rasul arah umat. Nah, ini semua ya pemahaman orang-orang liberal. Ya, dari dulu dia zaman SMA itu sudah dapat itu apa seruan-seruan begitu. Ya paham ini? Berapa belas tahun yang lalu. Bisa paham ya? Dalilnya itu, Pak, pandalannya. Lakum dinukum waliyadin. Padahal itu ini ayat itu puncak baro'ah. Dia tidak baca itu awal ayat. Apa awal ayatnya? Allah suruh nabinya panggil dengan apa? Ya, orang-orang kafir. Ini saya kan mereka tidak terima. Ya, ucapan kafir apa semua ini? Wah, yang kamu radikal begini. Itu Allah sendiri yang panggil, suruh. Ya, la a'budu ma ta'budun. Itu kan tauhid semua. Malah kok dijadikan lakum dinukum waliyadin baru? Ini dalil bahasanya semua agama sama. Dari mana deh? Ya, paham ini tidak ada seperti itu. Malah di situ puncak baro'ah. Tidak ada. Paham ini? Lakum dinukum waliyadin. Terus. Alladhi huwa aslul usuli kulliha. Yang mana tauhid ilahi ini adalah pokok. Yang paling pokok dari pokok-pokok seluruhnya. Dari pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama banyak ya. Rukun Islam saya coba antum lihat. Rukun Islam sering saya ulangi, saya bantu. Rukun Islam ada berapa? 5. Dari 5 ini mana yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana dari 2 kalimat syahadat mana yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak salah taruh itu, tidak salah taruh. Tidak salah susun ini. Begitu yang susunnya. Ya, rukun Islam yang paling pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 ini yang paling pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ini jadi syarat seluruh ibadah diterima di sisi Allah. Itu apa? Ikhlas, al-ikhlas. Dibahas tak? Syarat ibadah diterima di sisi Allah, ibadah apapun harus ikhlas lillahi ta'ala. Kapan riya semua? Ya, kapan dia serahkan kepada Allah, tidak terima. Ini pokok yang paling pokok dari pokok-pokok agama seluruhnya. Ya. Oleh karena itu salah orang kalau dakwah ya tidak bahas ini ya. Ya mengajar, tidak bahas ini, tidak belajar ini, ngawur. Belajar apa, Ki? Belajar agama, tidak pernah belajar tauhid, mana ini pernah kesyirikan bid'ah. Aduh, bagaimana belajarnya? Amin. Dia belajar Al-Quran, pembahasan tentang tauhid tidak pernah dia sentuh. Oh, bagaimana metodenya? Nah ini kita bahas apa? Fi tariqatil Quran, fi takrir tauhid wa nafi dziddi. Semua Al-Quran tentang tauhid. Amin. Sepakat bahkan para rasul, ya. Kitab-kitab samawiyah sepakat mentakrir pokok ini apa itu? Tauhid ilahiyah. Paham ini? Terus Wa anna man lam yadin bihadha ad-din alladhi huwa ikhlasul amali lillahi fa amaluhu batilun. Nah, berapa mi anna itu? 4 mi ya. Anna jami'ar rusul, anna Allah ta'ala innama khalaqa anna al-kutuba war rusul. Sekarang ya, Allah mengkhabarkan. Ini sengaja saya bilang anna ini karena atafnya kepada yukhbiru. Tanda itu lingkar itu yukhbiru. Baik, wa yukhbiru, ini atafnya wa yukhbiru anna man lam yadin bihadzal din alladhi huwa ikhlasul amalillahi fa amaluhu batil. Apa dalilnya? Tadi yang kita baca. Qala azza wa jal la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Terus walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkhabarkan bahwasanya barang siapa yang lam yadin, yang tidak beragama dengan agama ini. Subhanallah. Baru saja kita singgung ya.
Barang siapa yang tidak beragama dengan agama ini, itu apa? Ikhlasul amalillah, itu mengikhlaskan amalan seluruhnya hanya untuk Allah. Kenapa sih bilangnya seluruhnya? Karena al-amal pakai alif. Ya, ini agama. Ya, siapa yang tidak beragama dengan agama ini, itu ikhlasul amalillah, fa amaluhu batil, maka amalannya batil. Apa dalilnya? Itu tadi kita baca. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan para nabi dan rasul yang diutus sebelum. Ilaika wa ilal ladzina min qablik. Apa wahyunya? Kepada nabi dan kepada nabi sebelumnya seluruhnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalan. Karena seluruh mufrad mudhaf yadullu ala al-umum atau yufidul umum. Amaluk wala takunanna minal khasirin. Bisa paham ini? Baik. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Jika mereka melakukan kesyirikan, maka akan hapus seluruh yang mereka lakukan. Sini ma, ayo pembahasan di al-qaidul fiqhiyah, manzumah ma dan man itu maknanya umum. Ya. Bisa paham ini? Laqad walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Ilal ladzina semuanya umum semua yang diutus sebelum nabi. Terus ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير terus والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الذي لا يستحق العبادة إلا هو. Itu jawabannya, ya. Itu jawabannya. Wa yad'ul ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba, ya, ila ma taqarrara fi fitrihim wa uqulihim, pada perkara-perkara yang pada perkara yang sudah tetap taqarrar, ya, sudah kuat, yang berada di fitrah mereka dan akal mereka. Settingannya sudah begitu. Ya, ini fitrah, ya, fitrah. Ya, akalnya akal masih sehat, ya. Akal sehatnya si anu, ya. Nah, ini akalnya sehat, betul-betul masih murni, belum campur. Itu apa? Berupa annal mutafarrida bil khalqi wat tadbir wal mutafarrida bin ni'ami adh-dhahirati wal batinah huwa alladhi la yastahiqqul ibadata illa huwa. Itu bahasanya yang esa, yang satu dalam penciptaan dan pengaturan. Maksudnya hanya dia yang mencipta, hanya dia yang mengatur. Dan yang esa, yang satu, ya, yang bersendirian dengan nikmat-nikmat yang nampak maupun tersembunyi. Maksudnya hanya dia yang memberi kita nikmat, nampak maupun tersembunyi. Dialah yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya dia. Ini ada di fitrah kita, di akal kita. Ya. Ini ada di fitrah kita dan ada di akal kita. Bisa paham ini? Ini Allah seru, ajak mereka. Ya, paham ini? Ini yang kita sering sebutkan kaidah tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Ini kan tauhid rububiyah ini. Ayo, penciptaan. Tauhid apa? Rububiyah, hanya Allah, kan? Ayo, pengaturan. Rezeki, nikmat, nampak, tersembunyi. Ayo, rububiyah. Ini tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Apa seorang telah mengikrar, menetapkan tauhid itu diharuskan dia. Ya, untuk menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Bisa ini? Terus. Wa anna sa'irul khalqi laysa 'indahum khalqun wala naf'un wala daf'un walan yaghnu an ahad. Wala yughnu an ahadin min Allahi syai'an. Diingatkan juga kebalikannya bahwasanya wa anna sa'iral khalqi laysa 'indahum khalqun wala naf'un wala daf'un wala yughnu an ahadin min Allahi syai'an. Ya, Allah juga mengajak mereka kepada sesuatu yang memang sudah tetap pada fitrah dan akal mereka, bahwasanya seluruh makhluk, ya, mereka tidak memiliki penciptaan. Maksudnya bisa mencipta sedikit pun, wala nafa, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, wala dafa, tidak bisa menolak bahaya sedikit pun, ya, wala yughnu an ahadin minallahi syai'an, dan mereka tidak sama sekali tidak bisa memberi kecukupan manfaat kepada siapapun juga dengan manfaat apapun juga. Ya, di sisi Allah tidak ada. Ya, tidak ada. Ini sudah dibilang tadi, nikmat seluruhnya dari Allah. Paham ini? Paham ini? Tidak bisa dia. Ini sudah tetap di fitrah dan akal manusia. Berarti la ilaha illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala
yang berhak untuk diibadahi. Ibadah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ويدعوهم أيضا إلى هذا الوصول بما يتمدح به. ini metode-metode semuanya. Ini metode ini satu kalimat ini dijabarkan banyak sekali contohnya. Ya, satu-satu potong kalimat ini luar biasa ya. Ini banyak sekali perwakilan contoh-contohnya dari ayat Al-Qur'an. Sekarang yang metode lainnya, thariqah yang lainnya ya. ويدعوهم أيضا إلى هذا الوصول بما إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفة العظيمة والمجد والجلال والكمال. طيب terus. وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. Sudah. Koma dulu sampai situ ya. Itu jawabannya. Ya ahaqqu man akhlasta lahu al-a'mal adh-dhahirata wal batinah. Perhatikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka. Menyeru mereka itu seluruh makhluk, seluruh manusia. Coba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Semua manusia diajak. Ya, semua manusia dipanggil. Ya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Perhatikan, Allah ajak mereka ila hadzal asal, kepada pokok ini, yaitu tauhid ilahiyah. Dengan apa? Bima yatamaddahu bihi wa yuthni ala nafsil karimah, dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala terpuji dengannya. Ya, yang Allah puji dirinya dengannya. Yaitu dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Min tafarrudihi bis sifatil 'azamati wal majdi wal jalali wal kamal. Ya. Paham ini dari apa? Esanya Allah, tunggalnya Allah dengan sifat-sifat keagungan, kemuliaan, ya, kebesaran dan kesempurnaan. Inilah pembahasan apa? Al-asma wa sifat. Antum tahu itu? Itu tahu pembahasan al-asma wa sifat arahnya ke mana? Kepada la ilaha illallah. Ya, semakin kita dalami, pelajari al-asma wa sifat, arahnya kepada la, maksudnya betul-betul tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah yang maha sempurna dari seluruh ya bentuk kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hamba selesai, tidak ada kurang, semua kurang. Ya. Ya, Allah sendiri sudah sifat khuliqal insanu dha'ifan dan seterusnya. Inna insana wa kana zaluman jahula dan seterusnya. Kita hamba. Paham ini? Penuh dengan kekurangan. Pelayak kita serahkan ibadah kepada yang kurang tersebut, yang cacat tersebut. Kemudian Allah juga mengajak mereka kepada pokok ini, bahwasanya man lahu hadzal kamalul mutlaq. Setelah dia pahami ini kemuliaan, sifat-sifat kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kesempurnaan, ya, bahwasanya siapa yang lahu hadzal kamalul mutlaq, yang hanya miliknya lah kesempurnaan yang mutlak ini, alladzi la yusyarikuhu fihi musyarik, yang mana tidak ada satupun yang bersyarikat dengan Allah pada perkara ini ahaqqu man akhlasta lahu al-a'mal adh-dhahirah al-batinah. Dialah yang paling berhak kamu ikhlaskan, murnikan untuknya amalan-amalan seluruhnya yang nampak maupun tersembunyi. Kenapa yang kita serahkan amalan kepada hamba sama dengan kita? Singkamba dan simpoleh. Kau makhluk, saya makhluk. Ngapain saya sembah kamu? Apalagi sembahnya makhluk yang lebih rendah, lebih menjijikkan daripada dirinya. Benda mati, hewan-hewan. Paham ini? Benda mati di tenda selesai, di kandato selesai. Tidak bisa membalas. Paham ini? Dan ini diikrar. Ya, paham ini? Dari sisi apa? Lemahnya sembah-sembah tersebut. Ini banyak dalam ayat. Ya, paham ini? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memadarat. Diajak bicara, tidak bisa membalas. Paham ini? Ya, orang bersama dia tidak bisa mengijabahi. Paham ini? Tidak bisa mendengar. Ya. Jadi ini jawabannya ahaqqu man akhlasta lahu al-a'mal adh-dhahirata al-batinah. Dialah yang paling berhak kamu ikhlaskan untuknya amalan-amalan seluruhnya, nampak maupun tersembunyi. Terus wa yuqarriru hadha tauhid bi annahu huwal hakim wahdahu fala yahkumu ghayrahu syar'an wala jazaan. Ka qoulihi ta'ala inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah juga mentakrir tauhid ini, itu tauhid ilahiyah,
Misalnya dialah al-hakim wahdah. Ya, dialah yang menentukan hukum. Dialah samad. Ya, fala yahkumu ghairuhu. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan hukum. Hukum syar'i, hukum jazai, hukum qadari apalagi. Tidak ada yang bisa. Inil hukmu ilallah. Hukum sebenarnya hanya milik Allah. Paham ini? Al-amru alla ta'budu ilayya. Ini antara bentuk hukum syar'i ya. Allah perintah, itu perintah syar'i, jangan atau kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, paham ini? Baik. Allah Esa dalam hukum ini berarti la ilaha illallah. Itu simpelnya ya. Jadi tauhid uluhiyah ini antum bisa bahasakan dengan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah kalimat tauhid. Itu apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ilahi. Iya. Bisa paham ini? Baik, terus. Terakhir sedikit lagi. Wa taratan yuqarriru hadha bi dzikri mahasinit tauhid wa annahu dinul wahidul wajibu syar'an wa aqlan wa naqlan wa fitratan. Itu siapa? Aqlan situ. Pakai ain. Tuh. Ini pakai nun. Ya juga ini. Pakai nun, naqlan. Ada nun. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Terus. Ala jami' itu aklan yang paling cocok ya. Di sini nun, naklan. Kurangan, keliru ini. Terus ala jami'il abid. Taib. Sudah, koma dulu. Dan kadang taratan yuqarriru hada tauhid bi dzikri mahasin tauhid wa annahu ad-dinul wahid wal wajibu syar'an wa aqlan wa fitratan ala jami'il abid. Dan Allah tetapkan tauhid ini dengan menyebutkan keindahan-keindahan tauhid. Bahwasanya tauhid inilah, tauhid ilahiyah inilah adalah agama satu-satunya yang wajib secara syariat, secara akal, secara fitrah atas seluruh hamba. Masih mau kau lakum dinukum waliyadin? Masih mau ya? Lakum dinukum waliyadin. Semua agama sama, coba lihat ini. Wa annahu ad-dinul wahid al-wajibu syar'an wa aqlan wa fitratan ala jami'il abid. Terus. Wa yadhkuru masawi al-syirk wa qubhahu wa ikhtilal uquli ashabihi ba'da ikhtilal adyanihim wa taklibi afidatihim wa kaunahum fi shakk bisa wa takliba afidatihim wa kaunahum fi syakkin wa amrin marijin. Situ apa situ ikhtilal? Ikhtilal apa artinya? Cacat. Perhatikan. Tadi yang pertama Allah sebutkan keindahan tauhid. Sekarang wa yadhkuru masawi asyirk wa qubhahu. Allah menyebutkan ini untuk mengajak ya, menetapkan tauhid ilahiyah ini. Allah menyebutkan kejelekan kesyirikan. Wa qubhahu. Ya, ini sama, qubh, masawi. Paham ini jeleknya, ya, rusaknya. Paham ini? Wa ikhtilala uquli ashabihi ba'da ikhtilali adyan. Dan cacatnya akal-akal pelakunya setelah cacat agamanya. Rusak akalnya tuh. Sekarang saya tanya antum coba lihat sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Dia bikin sendiri Tuhannya. Ya kan begitu. Coba Tuhannya semuanya tidak ada. Dia ambil bahan begini bentuk. Ya, dia warnanya apa semua, cat sudah jadi, dia taruh baru dia pergi sujud. Sekarang mana akalnya? Di mana akalnya? Maka saya sudah sebutkan, disebutkan riwayat bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin ketika mereka safar, mereka kan tidak mungkin bawa berhalanya ke sana kemari. Beratnya luar biasa itu. Ya, kalau batu berapa ton itu? Ya, Lata Uzza mana ada pohon. Pohon tidak mungkin kau tebang, kau bawa keliling-keliling. Sekarang saya tanya. Mereka disebutkan dalam riwayat, paham ini? Mereka itu kalau mau beribadah kumpulkan makanannya, menumpuk begitu, ya, makanan, bekal mereka safar, baru mereka tawaf sih. Beribadah. Sudah itu mereka makan makanan. Nah itu. Apa kata Syekh? Cacat akalnya, rusak akalnya setelah rusak agama. Nyambung toh? Ya. Wa taqliba afidah, dibalik hati mereka. Ya. Dibalik hati mereka dan keberadaan mereka dalam keraguan, ya. Keraguan. Terus وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة terus والحياة الطيبة في الدور الثلاث. Duar itu jamak dari dur. Dar. Ya. Negeri yang tiga itu apa? Negeri dunia, barzah, akhirat. Terus
وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب wasyarraha. Awaqibi wasyarraha. Perhatikan, kadang Allah mengajak kepada tauhid, ini tauhid ya, dengan menyebutkan apa yang Allah rentetkan atasnya berupa al-jaza al-hasan. Itu Allah, apa yang Allah siapkan untuknya itu, untuk yang orang-orang bertauhid dari al-jaza al-hasan di dunia wal akhirah. Ya, balasan yang sangat indah, yang sangat baik di dunia akhirat. Ya, wal hayati thayyibati fid duri tsalas. Kehidupan yang baik di negeri yang tiga, itu dunia, alam barzakh, akhirat. Ini untuk tauhid. Wa ma rattaba ala dhiddihi, itu ala syirk. Dan apa yang Allah rentetkan untuk kesyirikan. Itu pelaku kesyirikan minal uqubatil ajilati wal ajilah, dari siksaan-siksaan, hukuman-hukuman yang segera maupun yang akan datang. Wa kaifa kanat awaqibuhum as-su'al awaqibi wa syarraha. Dan bagaimana Allah menggambarkan ya tentang kesyirikan, bagaimana akibat ya para pelaku kesyirikan, orang musyrikin adalah sejelek-jelek ya akhir perkara dan syarraha. Bisa paham ini? Apa intinya orang-orang musyrikin? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa syirki nar jahannam khalidina. Itu akhir mereka. Akibat akhir mereka. Coba lihat. Allah gambarkan sedemikian rupa. Ini supaya kita lari dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Kesimpulannya terakhir. Wabil jumlah. Ini disebutkan juga di mana? Syarah Manzumah Al-Qaidah Fiqhiyah. Ini kalimat ini. Ayo bil jumlah. Fa kullu khairin ajilin wa ajilin fa innahu min thamaratit tauhid. Ayo, sudah? Mantap. Wa kullu syarrin ajilin wa ajilin fa innahu min thamarati diddihi. Thamarati diddihi ay thamarati syirk, wallahu a'lam. Kalau mau dapat kebaikan, maka tauhid. Ya, mau selamat dari kejelekan, tinggalkan kesyirikan. Kenapa? Semua kebaikan ya yang segera akan datang, dunia, alam barzakh, akhirat, itu merupakan buah dari tauhid. Dan seluruh kejelekan yang segera akan datang, itu adalah buah dari kesyirikan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.